Hadis berikutnya, la tu'jabu bi'amali amilin, jangan kalian terkagum-kagum kata Nabi menengok amal ibadah orang. Kita ni kan kadang-kadang kan sering kagum menengok amal ibadah orang. Masya Allah, ini luar biasa nampaknya ahli syurga ni Pak Ustaz, kata dia. Hatta tanzuru bima tukhtamu lahu, hingga kalian menengok nanti finishnya. Finishnya di mana? Di padang mahsyar. Kita ini di atas dunia persilatan ini, Ibu dan Bapak rahimakumullah, tak bisa menebak orang. Ada orang amal baik, niat tak baik. Ada orang di depan orang banyak baik, di belakangnya dia tak baik. Jadi apa yang kita saksikan di depan ini hanyalah la'ibun walahun, tempat bermain, tempat bersenda gurau. Ini hanyalah dunia-dunia dinamika kehidupan. Inilah dunia persilatan. Dunia persilatan ini payah ditebak. Kadang kain sama putih, pendekar sama-sama berbaju putih, jangan dikira sama-sama beraliran putih. Kadang-kadang kita bisa terjebak, ini nampaknya kisana ini aliran putih, ini rupanya aliran hitam, bajunya putih. Ada orang kadang-kadang bajunya hitam tapi alirannya putih. Itulah dunia persilatan nih. Maka jangan terkagum-kagum betul menengok amal orang. Amal ini Ibu dan Bapak semuanya akan kita persaksikan di hadapan Allah. Disitulah kita tahu siapa itu manusia. Akan ditengokkan, kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizun kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ditengokkan semua perangai kita ini. Tak hanya perangai orang lain kepada kita, perangai bini kita pun ditengokkan. Ketika dia menerima uang belanja tak cukup, marah tak dia? Mengamuk tak dia? Atau di depan kita makasih kata dia, tapi di belakang kita berbeda, akan nampak tu wajah-wajah. Ketika kita memberikan uang belanja kepada mak kita, dia senyum di depan kita, apakah di belakang kita senyum juga? Itu semuanya akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rupanya Nabi tak membolehkan kita ini terlalu mengagumi amal orang. Apalagi orang mengaku amal dirinya sendiri spesial. Saya Pak Ustaz kalau sudah solat saya dengan khusyuk, tiba-tiba saya sudah berada di dalam Ka'bah. Oh, ada orang macam tu? Ada, dia mengaku sudah berada dalam Ka'bah. Saya pejam mata saya itu Pak Ustaz, saya angkat takbir karena saya betul-betul hanya lillahi ta'ala. Tiba-tiba saya sudah berada dalam Ka'bah. Kalau bisa lah macam tu. Tentu orang pertama kali melakukan selain Nabi, para sahabat-sahabat Nabi. Ada orang macam itu? Oh ada. Pak Ustaz pernah menjumpai? Ada. Saya Pak Ustaz, kata dia. Rupanya Ibu dan Bapak rahimakumullah, banyak sesuatu yang diceritakan itu hanyalah halusinasi. Saya ceritakan kepada Ibu dan Bapak ini salah satu halusinasi. Suatu kali Ibu dan Bapak rahimakumullah, ada jamaah umroh tak pulang-pulang. Ini saya ceritakan kepada Ibu dan Bapak tapi dalam bentuk cerita umroh. Ada jamaah umroh tak pulang-pulang, sehari tak pulang, 2 hari tak pulang. Dah resah gelisah hati mencari, tak ketemu juga. Pas ketemu, rupanya dia sedang memutari tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Rupanya dia meyakini dia sedang tawaf, tapi mata dia itu ditutup oleh Allah Ta'ala. Rupanya dia sedang memutari tempat sampah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya ingatkan betul bapak-bapak yang ngaji tasawuf, ngaji tarekat, betul-betul dengan guru yang tepat. Saya silahkan mengaji dengan tarekat, guru-guru tarekat silahkan. Mengaji dengan guru-guru tasawuf silahkan. Boleh Ustaz? Boleh. Tapi gurunya tepat. Gurunya pas. Kalau tidak tepat Ibu dan Bapak rahimakumullah, apa kata Imam Al-Ghazali?
bila tasawuf itu belajar dengan yang tidak ada guru yang jelas, maka dia akan berguru kepada siapa? Kepada syaitan. Oh, kita tidak perlu lagi solat, kata kawan ni. Kalau kita sudah menyembah Allah, kata dia, apakah Allah melihat kita? Melihat. Apakah kira-kira kita sudah berjumpa dengan Allah? Sudah, kata jamaah. Kalau begitu untuk apa lagi menyembah Allah? Ini pengajian menyesatkan. Tapi kena jamaah ini memang luar biasa, Pak Ustaz. Saking terhormatnya dia, Pak Ustaz, kalau nak duduk di samping dia, Pak Ustaz, mesti ada pula tata tertibnya. Macam mana cara duduk depan dia? Begini caranya, Pak Ustaz. Macam orang nak membuka silek, ibu dan bapa rahimakumullah. Cara duduk depan dia saja itu macam orang nak membuka silek. Ada lagi yang meyakini kalau sudah kehendak Allah, tak boleh lagi urusan manusia. Satu sisi seolah-olah betul semua. Betul Allah maha berkehendak, ya. Allah maha berkuasa, ya. Allah maha segala-galanya, ya. Tapi apakah manusia tak boleh berusaha? Boleh. Bahkan kemudian kata Nabi SAW, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Rupanya doa masih berperan. Ada lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu berusaha merubah nasibnya sendiri. Jadi kita ni dibolehkan oleh Allah Ta'ala berikhtiar, dibolehkan untuk berdoa. Tapi kalau tepat pengajiannya tak tepat, tak betul, maka yang diajarkan hal-hal yang aneh. Maka mohon maaf, ada yang kadang mau merelakan kehormatan dirinya kepada gurunya karena dia mendapatkan guru yang salah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan dikira orang kalau sudah berjubah pasti ahli syurga. Belum tentu. Wah, ini kalau nengok komat kamit ini nampaknya berzikir selalu dia, Pak Ustaz. Belum tentu berzikir, mungkin dia membaca WA dari jarak jauh. Jadi hati-hati dengan amalan yang zahir ni. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, jangan kau terkagum-kagum, kata Nabi, menengok amalan orang sebelum kau nanti menyaksikan yang sebenarnya, akhirnya, finishnya macam mana. Kita lanjutkan. Ma min rajulin muslimin yamutu, tidak ada seorang pun laki-laki muslim bila ia mati, fayakumu ala janazatihi, lalu berdiri untuk mensalatkan jenazah dia, arba'una rajulin, sebanyak 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, 40 orang itu tak pernah menserikatkan Allah dengan suatu apapun, illa syafa'ahumullahu fih, maka dipastikan jenazah itu mendapatkan syafaat. Ini kan cukup 40 orang ni, Pak Ustaz. Betul, tapi kan yang 40 orang ni belum tentu semuanya orang-orang yang tak pernah menserikatkan Allah. Siapa yang mendatangi dukun, kata Nabi, lalu dia bertanya kepada dukun akan suatu hal. Pak dukun, ya, saya selama membuka rumah makan Pak dukun tak laris. Nampaknya banyaklah langau hijau datang. Kata Pak dukun, oh ini masalah parit ini. Kok parit perginya Pak dukun? Iko nan mambuekkan iko, ko kerajo orang dah elok ko. Nampak-nampaknya orang ko bermasalah jo situ, masalah parit. Tapi yo juo ya Pak dukun. Memang kami ada masalah parit jo orang Sabalah. Itulah. Ikut tak jauh lenggang dari ketiak kok, kata Pak dukun. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, jangankan mempercayainya. Siapa yang datang kepada dukun, lalu dia bertanya kepada dukun akan suatu masalah yang dia hadapi,
lam yuqabbal lahu salatu, maka dipastikan tertolak solatnya arba'ina lailatan, selama 40 malam. Masya Allah. Maka jangan datang kepada dukun. Mendatangi dukun haram. Satu-satunya dukun yang boleh didatangi itu pun zaman dulu, dukun beranak. Selebih itu tak boleh. Dukun beranak ini dia hanya melahirkan, membantu melahirkan. Tapi sekarang dukun beranak pun tak ada lagi. Yang ada cuman bidan. Ibu dan bapak rahimakumullah, bagaimana kalau percaya Pak Ustaz? Percaya dia kepada dukun tu. Oi, kau yang mengane kenapa? Kau orang dake apa? Nampak-nampaknya kulitnya hitam. Kebetulan awak dan hitam situ. Lah kan tuduh hendak babuek je awak. Orang macam ini kata Nabi faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Jangan dibuat-buat mendatangi dukun tu. Kalau dukun tu bisa mendatangkan rezeki, maka yang paling kaya di dunia persilatan ini bukan Qarun, tapi dukun. Tapi yang macam ini ada-ada saja ini. Awak nak maju DPRD pun dia bawa orang ke dukun. Pak Ustaz, kata dia, sudah bertiga jamaah menawarkan saya datang kepada dukun. Pak Ustaz, ada kiai yang paling berhasil Pak Ustaz. Ditengoknya awak Pak Ustaz, inyo tahu awak kau duduk apa ndak duduk. Jadi kalau Ustaz kan serius maju DPRD, jangan tanggung-tanggung, temui guru ambo. Kadang yang membilang tu Pak Haji pula. La ilaha illallah. Itu baru maju DPRD kota. Saya tak tahu kalau maju wali kota, maju gubernur, macam mana pula agak-agak dunia persilatan itu. Percaya dia. Ada satu orang doktor. Adinda kalau mau duduk anggota DPRD Kota Pekanbaru, datangi guru saya. Guru saya tuh di pejamnya mata Pak Ustaz, dah nampak Ustaz ini lolos apa tak lolos. Oh, saya bilang saya tak mainlah ilmu macam tu. Ustaz ini serius maju apa tidak? Karena saya serius maju, itulah makanya saya tak mau mendatangi gurumu, saya bilang. Dia tak tahu macam mana sikap kita. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, jangan percaya kepada dukun. Kalau sekali lagi dia yang menentukan rezeki itu, dia paling kaya. Ini ada pula yang hendak mencari jodoh datang ke dukun. Tengoklah istri dukun tu. Awak tengok-tengok biasa-biasa aja. Kalau bisalah dukun tu menentukan jodoh, tentu jodoh yang paling cakep itu siapa? Istrinya dukun. Jabatan paling tinggi itu siapa? Dukun. Tapi banyak pula orang percaya kalau dukun tu bisa membuat jabatan tu menjadi terjamin. Memang kadang-kadang banyak orang sekolah tinggi tapi ilmu tak ada. Sekolah tinggi, capek membuat, saya tak menyebut apa nama karya ilmiahnya biar orang merasa saya tak menyinggung sesuatu yang ilmiah. Tapi capek menulis ini menulis itu, ibu dan bapak rahimakumullah, tapi percaya kepada hal-hal macam itu. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi bila di antara 40 jamaah yang hadir di Masjid Nurul Yakin atau seluruh jamaah yang mendengarkan ceramah ini secara online, datang dia ke Masjid Nurul Yakin, terdengar oleh dia salah satu jamaah yang paling rajin ke masjid mendengarkan pengajian, wafat di hari Jumat. Datang mereka solat jenazah, dan di antara mereka 40 orang tak pernah syirik kepada Allah, illa syafa'ahumullahu fih, dijamin jenazah itu mendapatkan syafaat. Masya Allah. Mudah-mudahan kalau kita wafat besok ramai orang mensolatkan. Amin. Makanya jangan cari lawan. Kawan tu diperbanyak. Jangan cari lawan. Ini sikit-sikit nak mencari lawan. Ambo Pak Ustaz, kalau ambo nak katuju, ambo lawan saja. Kalau ndak perlu apa lawan, kenapa apa lawan? Ambo kalau ndak katuju Pak Ustaz, ambo tembak saja Pak Ustaz. Kalau ndak perlu apa menembak, mengapa apa tembak? Kita ni butuh dengan orang lain.
Jangankan menghadapi kematian, rumah terbakar saja kita butuh orang lain. Hidup susah butuh orang lain. Apalagi kalau mati solat jenazah itu membutuhkan orang lain. Kalau kita masuk ke liang lahat, kita membutuhkan doa orang lain. Kalau kita nanti sampai di hari kiamat, salah satunya kita membutuhkan sahabat-sahabat yang lain. Semakin banyak sahabat kita orang baik, maka mereka bisa bersaksi di padang mahsyar. Mudah-mudahan sahabat kita orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin. Asri'u bil janazah, segerakan oleh kalian, kata Nabi, penyelenggaraan jenazah. Jadi jenazah itu jangan dilambat-lambatkan. Ini kadang-kadang ada pula pesan, kalau nanti ayah mati, jangan kalian kuburkan ayah dulu sebelum semua anak-anak ayah ngumpul. Tidak ngaruh oleh kita di saat mati itu, ada yang ngumpul, ada yang tak ngumpul. Ada pula yang menahan. Paman kami ini mesti kami bawa pulang kampung, karena nenek kami itu matinya di kampung. Nenek itu matinya di kampung karena memang dia hanya di kampung. Paman ini sudah tinggal di Pekanbaru. Terpaksa juga jenazah paman ini dibawa pulang kampung karena keponakannya memaksa. Pokoknya ini mamak-mamak kami. Dibilang begitu kepada istri dan kepada anak almarhum. Memang mamak-mamak dia, tapi suami siapa? Suami ibu nih. Karena ibu nih menangis saja, akhirnya menyerah saja. Anak-anaknya masih kecil-kecil, akhirnya menyerah. Dibawalah sang bapak ini ke kampung, tak kemana-mana, yang kemudian membuat anak kandungnya sendiri pun payah untuk menengok dan berziarah ke kuburannya. Ada apa tidak macam itu? Oh, banyak ibu dan bapak. Kadang istrinya, anaknya tidak setuju. Kami tidak setuju Pak Ustadz, tapi keponakan apa kok kare, katanya almarhum kok mesti dibawa ke kampung. Orang yang keras hati, ini ceramah saya ini direkamnya. Orang yang keras hati membawa mamaknya itu pulang kampung, sampai di kampung habis dia kuburkan belum tentu dia tengok. Betul nggak? Sementara anak almarhum nih tinggal jalan Uka, hanya nyebrang sedikit dia kuburan ayah dia. Istri almarhum ini tinggal jalan Melati, nyebrang dikit Akap, selesai sudah. Kalau di Tenayan Raya, kita tak Tenayan Raya nih ya, kita jamaah Nur Yakin dikuburkan biasanya di mana, Bang? Di mana, Bang? Hang Tua. Wah. Kalau dari Nurul Yakin ke Hang Tua tak jauh berjalan. Istrinya di sini, anaknya 4 anaknya di sini, menantunya 4 menantunya di sini, cucunya 12 cucunya di sini. Dibawa pulang kampung. Apalagi kalau kampungnya, mohon maaf saya ini, misalnya Pasaman. Wah, itu jauh perjalanan tuh. Apa ya anda? Iya. Saya bukan mengatakan masalah Pasaman ini ya, tapi Pasaman kan cukup. Ada berapa jam ke Pasaman? 7 jam lebih ya anda. Saya pernah ke Pasaman, tak cukup 7 jam. Dibawalah ke Pasaman. Rupanya keluarga yang di Pasaman tak nampak-nampak ke kuburan tuh. Dah berserak lah rumput, dah berserak lah. Mohon maaf ini, jangankan tidak dikasih beton lagi tuh kuburan, sengaja dibuatnya beton. Ibu dan bapak rahimakumullah, kalau saya kuburan emak, kuburan ayah murni tanah saja. Tanah dikasih rumput, ibu dan bapak rahimakumullah, dan tidak boleh berumput. Dia dikasih rumput dengan berumput beda. Dikasih tanah biasa saja, tidak boleh rumputnya panjang. Ibu dan bapak rahimakumullah, ini bukan lagi rumputnya yang panjang, bukan lagi rumputnya yang tebal, sampai semen tuh udah terpuruk ke dalam.
Dah banyak pula cerita mistik. Ni nampaknya banyak kali siksaan alam kubur yang dirasakan ya Pak Ustaz. Itu saja Pak Ustaz, tempat semen tu semen nama tu dah oleng ke sebelah kiri Pak Ustaz. Nampaknya entah macam mana dihampai-hampai oleh malaikat munkar wanan ke dalam sana. Ada macam pula cerita mistik. Macam mana takkan macam tu kuburan tu, yang menengok tak ada. Maka bapak-bapak ni berwasiatlah yang baik-baik. Kalau saya bilang kepada istri, andaikan besok abangmu ini wafat, suamimu ini wafat, kalau wafatnya di Pekanbaru, kuburkan di Pekanbaru. Kalau wafatnya di Bangkinang, kuburkan di Bangkinang. Kalau wafatnya di Saudi, kuburkan di Saudi. Karena ibu dan bapak saya paling tidak biasanya sekali setahun berangkat. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah biasanya bisa 3 kali setahun saya berangkat. Jadi karena sering berangkat, andaikan terjadi kematiannya di sana, kuburkan di situ. Di mana tempat mati itu bermakna oleh kita, ibu dan bapak dalam pelajaran, disitulah tanah meminta. Di situ saja dikuburkan. Kecuali kalau di UK misalnya, ikut tanahnya Pak Ustaz, tanah murah. Di Tampek kami itu agak spesial tanahnya Pak Ustaz. Ikut bercampur jo berlian seketek. Itu beda itu. Kan tak ada beda dia. Di UK tanah, di akap tanah, di hang tuah ujung tanah, di kampung pun tanah juga. Apa yang nak dikelahi-kelahikan jenazah ni? Macam kan ditengoknya betul jenazah. Saya kan ibu dan bapak, di kampung kita di Bangkinang itu ada hari raya 6. Yang namanya hari raya 6 sudah menjadi wajib secara tradisi. Ini wajib secara tradisi. Tiap tahun orang pasti menengok kuburan, pasti itu. Wafat ulama satu digantikan oleh ulama berikutnya. Wafat ulama yang satu digantikan oleh ulama berikutnya. Itu pun semak juga kuburan itu. Apalagi yang jenazahnya dikuburkan di sembarangan kuburan tidak terawat. Saya tengok yang bagus itu diantaranya akap. Akap itu kan terawat. Bahkan belakangan ini ibu dan bapak sudah mulai di akap itu, ibu dan bapak rahimakumullah, selain tak boleh di semen, tak boleh dibina, dibentuk coran, kemudian sudah boleh meminta sekubur berdua, sekubur bertiga. Saya bilang, jadi di mana kuburan papa diletakkan? Rencananya 1 liang dengan makdang. Jadi mertua saya dengan abang iparnya itu 1 liang lahat. Rupanya di sebelah ada yang bertiga, 1 liang. Dak ahli pula orang gali kubur tu, mana yang bekas jenazah lama itu ndak diganggu dia, di atas tu sikit atau sebelah kirinya sikit. Dah pas perkiraannya. Ndak kelahi-kelahi mereka Pak Ustaz. Ndak sempat mereka kelahi-kelahi itu. Ndak sempat. Pertanyaannya masing-masing. Tak sempat mereka menanyakan. Kabarnya ndak sempat mereka menanyakan. Fa in taku salihatan, jika jenazah tu orang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka berarti kalian, kata Nabi SAW, telah menghantarkan kebaikan kepada dia. Jadi kalau orang yang mati itu orang soleh, lalu kita percepat penyelenggaraan jenazahnya, memandikan dia, mengkafankan dia, mensolatkan dia, menguburkan dia, maka berarti kita mensegerakan kebaikan kepada dia. Kenapa demikian? Karena kita segerakan menyebabkan asbab dia berproses lebih cepat. Kalau istilah antriannya dipersegerakan. Orang kan kalau antri kan mau cepat, betul tak? Di dunia ini kita mau cepat. Apalagi kalau dia tiap malam tahajud, dia mau cepat bertemu Allah. Jadi jangan ditunda-tunda. Wa in taku siwa dzalik, kalau sebaliknya yang terjadi,
Fasyarrun tad'unahu in riqabikum, berarti kalian telah menanggalkan keburukan itu daripada lehermu, beban lehermu. Apa sebab Pak Ustaz menanggalkan beban leher? Karena makin lama jenazah itu bersama kita, makin nampak aib dia. Kalau makin nampak aib dia, membuat malu ke keluarga dia. Jadi dia malu, kita pun malu. Maka semakin segera jenazah itu makin baik. Saya yakin Bapak Ibu yang memandikan jenazah itu sudah banyak menengok hal-hal yang unik-unik selama memandikan jenazah. Betul atau tidak? Nah, banyak menengok. Cuman kita kan tidak bisa bercerita. Ya kan? Kita diharamkan bercerita. Tapi dalam bentuk misalnya tak menyebut tapi mengambil hikmah cerita. Ada orang ibu dan bapak rahimakumullah, mohon maaf, matinya di dalam sungai. Ketika dibersihkan tidak ada aroma busuk sama sekali. Padahal dia mati hanyut. Ada orang baru mati, tapi mohon maaf jenazahnya beraroma. Baru mati sudah beraroma. Maka semakin lambat jenazah itu diselesaikan penyelenggaraannya, maka aib-aib jenazah itu akan muncul. Kita ni kan ayahanda bunda, tak tahu dosa kita ni seperti apa dalam pandangan Allah. Yang kita khawatirkan tu kita anggap kita baik, tapi dalam pandangan Allah kita ni buruk betul. Na'udzubillahi min dzalik. Takut kita ni. Apalagi yang pendakwah-pendakwah macam kami ni. Kalau sempatlah kami nanti ditanya oleh Allah, cakapmu nampaknya di Nur Yakin channel itu, kan kacau dunia persilatan tu kan. Kalau ceramah macam tu betul, tapi kemudian kenyataannya tak seperti itu kan berat ibu dan bapak rahimakumullah. Makanya salah satu yang paling berat dalam hidup ini kan mempertanggungjawabkan apa cakap kita. Sama dengan bapak-bapak, tapi lebih kecil tanggungjawabnya. Menyuruh anak berbuat baik, sedangkan awak tak baik. Menyuruh anak solat, awak tak solat. Marah anak mengambil hak orang, padahal awak koruptor. Itu kan macam mana mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh yang kita buat ni akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita jadikan semua ini pelajaran. Semoga insyaAllah ada hikmah di balik semua kajian ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih ibu dan bapak. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.